Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru yang berfokus pada dugaan TPPU, menyusul temuan emas batangan dan uang tunai dalam penggeledahan rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kepemilikan aset bernilai fantastis itu pun masih menjadi tanda tanya. Tumpukan emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri di rumah kawasan di Sentul, Bogor, Jawa Barat adalah awal dari rangkaian pertanyaan besar. Siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal aset tersebut, dan apakah seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sepekan setelah ditemukannya emas dan valuta asing itu, publik kembali dibuat geger. Ada klaim yang muncul dari kuasa hukum tersangka Don Rito bahwa harta tersebut merupakan dana operasional Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam, bukan milik ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur, terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu. Sebelumnya Febri Adriansyah juga sempat menyampaikan bahwa tidak seluruh aset yang ditemukan merupakan miliknya. Mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa pemilik sah aset-aset itu dan bagaimana hubungan kepemilikannya. Kejaksaan Agung pun tancap gas. Korp Adiaksa itu memperluas penanganan perkara dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah ini menunjukkan penyidik tidak hanya menelusuri dugaan tindak pidana asal, tapi juga aliran dana, kepemilikan aset, hingga kemungkinan adanya upaya menyamarkan hasil kejahatan. Di saat proses penyidikan terus berjalan, pemeriksaan terhadap Febri yang dijadwalkan Rabu 22 Juli 2026 belum terlaksana. Febri dilaporkan tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Nama-nama besar yang masuk dalam daftar panggilan, diantaranya Febri Adriansyah, Don Rito, serta saksi berinisial NH dan TS. Untuk diketahui, penyidikan TPPU ini merupakan pengembangan dari 3 perkara besar yang sebelumnya diarahkan dari Polri ke Kejagung, yakni Sprindik 43, dugaan korupsi dan TPPU pada PT KNI, Sprindik 44, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang memicu pemadaman listrik massal, dan Sprindik 45, dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan penyidikan TPPU yang resmi dimulai, fokus penegak hukum kini bukan hanya pada keberadaan emas dan uang tunai, tapi juga menelusuri jejak transaksi, asal-usul kekayaan, serta siapa pihak yang memiliki manfaat ekonomi atas aset-aset itu. Penyidikan ini diharapkan dapat menjawab berbagai tanda tanya yang sejak awal muncul di tengah publik. Siapakah pemilik sebenarnya dari emas dan uang yang ditemukan di rumah Sentul itu? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.